Mau nanya, lu temen lu ada yang di IGD? Di IGD tuh boleh ngangkat telepon gak sih? Ini pertanyaan apa sih? Tapi bener lo gila lu 88 tahun dikasih latihan nge-gym tanda kutip nge-gym. Dan lo tahu mereka melakukan gerakan-gerakan menggunakan dumbbell dari botol air mineral 330 ml. Jadi 330 ml diisi air, nggak diisi semen nggak. 330 mili dikasih air, buat kita kan nggak berasa ya. Buat nenek-nenek 88 tahun dengan osteoporosis itu udah kayak megang dumbbell. Oh iya berasa. Oi. Kalau lu mendapatkan sebuah isu jangan ditelan mentah-mentah. Itu bahaya banget. Karena ketika lu ke dokter yang salah, saya boleh nggak olahraga? Boleh bu olahraga. Yang penting jangan capek-capek. Gimana? Anjir. Catur nggak capek. Iya. Kata-kata hari ini, apa tuh? orang susah ngelihat orang senang ngelihat orang susah. Anjir. Kayak lebih ke arah quote warkop loh. Oke guys, welcome back to Aji Strongman YouTube channel. Dan kita kembali lagi ada di Strongcast, Strongman Podcast. Dan bintang tamu pada weekend ini bro, ini praktisi kesehatan. Anjay. Biasanya influencer kan. Oh tapi ini include ya. Praktisi kesehatan, include influencer. Dia adalah seorang dokter. Dokter apa? Dokter olahraga. Dika, iya olahraga. Dokter olahraga namanya Dika Respati. Halo semua teman-teman. Bintang tamu banget enggak tuh? Gua lebih ngerasa bintang laut kan. Daripada gue bilang bintang kecil. Oh iya, udah gede. Di langit dong. Aduh yang biru. Jadi guys, ini ada Dokter Dika, dia jauh-jauh dari Pondok Aren. Iya, Pondok Aren. Udah 2 jam ya ke sini ya? Iya, udah hampir 2 jam tadi. Oh ya, jadi Dokter Dika ini dokter spesialis khusus olahraga, guys. Ya. Terus juga dia part of NOC ya. Ya, gue tahu tuh. Gue di NOC juga. Berarti sama Pak Okto. Ya. Wow. Pak bos saya itu. Tapi nggak di KONI. Di KONI DKI gue. Jadi buat atlet-atlet DKI aja. Oh, gue KTP DKI tapi bukan atlet. Tarkam. Itu lebih ke lu mending ke puskesmas. Lebih ke puskesmas DKI udah banyak. Oh, di NOC sebagai apa? Jadi kan di NOC itu kan ada komisi-komisinya. Nah, gue di komisi medis. Rooming gue NOC itu apa sih? Oh, ini National, NOC itu dulu namanya KOI. Oh, kan ada ikan, orang tahu. bro. Iya, makanya karena sama kayak ikan diganti. Jadi NOC, National Olympic Committee, cuma ditranslate doang. Jadi kan lu kan KOI kan Komite Olimpiade Indonesia. Jadi NOC, National Olympic Committee of Indonesia. Jadi lu ngurusin atlet yang ke Olimpiade dari Betawi, dari Jakarta. Enggak juga. Jadi gini, kalau KONI DKI, gue bener-bener ngurusin ya atlet DKI gitu. Tapi kalau gue Tapi yang ikut Olimpik. enggak juga. Ini beda institusi kan. Oh, beda. Jadi kebetulan gue di NOC juga, di KONI DKI juga. Saat gue sedang bekerja untuk KONI DKI, gue ngurusinnya PON. Oke. Tapi begitu gue ngurusin lagi kerja bareng NOC, gue ngurusin semua atlet dari Indonesia semuanya. Oh. Ngomongin PON nih, bro ya. Ini sedikit ada fun fact nih. Apa tuh? Ternyata yang kemarin kan 60 cabur nih. Iya, kurang lebih ya. Di Mandalika, bro, jadi 40. Nah, wah, berat banget. Lu baru pertama udah berat banget ini tuh. Ini kan dan namanya udah keluar, bro. Nama maksudnya cabornya. Cabur ya. Dan gue kecewa. Karena nggak ada powerlifting anjir. Nggak ada. Itu kemarin gue meeting sama orang dari meeting siapa lu? Timur Tengah. Gue pikir jadi itu juga ya, gue pikir pas lagi meeting orang. Jadi powerlifting nggak ada di 40. NTT Kan dibagi dua tuh 20 di NTT, 20 di NTB. Jadi powerlifting nggak ada. Gue juga nggak tahu pertimbangannya apa, dan mungkin sekarang Pak Bersih lagi ada pendekatan ke KONI ya. Jadi pemilihannya lu tau nggak sih? PB PON. Jadi gini. Ini gue nggak ngomongin NTT doang ya. Iya. Intinya biasanya, biasanya tuh yang namanya tuan rumah itu kan punya semacam privilege lah. Buat menentukan cabur-cabur, bahkan nomor-nomor. Kayak bicara misalnya angkat berat atau angkat besi gitu. Dia juga yang akan nentuin kelas apa aja yang dipertandingkan kan gitu sebenarnya. Nah, biasanya begini. Kalau bicara dari segi, ini bicara ada depan layar atau balik layar nih.
Kalau di depan layar biasanya mereka akan mempertimbangkan perihal fasilitas. Ada nggak venue-nya? Iya kan? Karena tidak semudah itu kadang membangun venue olahraga toh. Betul. Sama sebenarnya yang di balik layarnya, mereka juga pasti sedikit banyak mempertimbangkan kayak ya gue punya atlet apa aja nih gitu loh. Oh, tuan rumahnya. Iyalah gitu. Itu juga merupakan hal yang kita udah sama-sama ngerti gitu. Artinya kalau misalnya memang ada satu yang dia nggak punya atletnya mungkin akan dipertimbangkan 2, 3, 4 kali untuk bikin di situ gitu kan. Dan kenapa 60 dari 40 ngirit kali gitu ya? Iya, satu dan lain hal tadi mungkin venue-nya, mungkin atletnya. Dan ini nggak cuma bicara buat di PON doang loh ya. Gue ngomong juga sampai keluar, sampai SEA Games juga sama. SEA Games kayak gue udah ngikutin SEA Games tuh berarti gue udah ikut serta di 3 SEA Games gitu ya. Dan 3 SEA Games 15 tahun lo ikut. Kan 3 tahun. 3 tahun. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Gue pertama kali SEA Games Filipina, lanjut kemudian SEA Games di Vietnam, terus SEA Games di terakhir Kamboja. Ini insya Allah tahun ini di Thailand. Nah itu yang gue lihat memang begitu. Kalau misalnya kayak contoh nih kayak kemarin gue pas di Kamboja emang mereka nggak punya atlet BMX, ya nggak ada gitu. BMX. Adanya? Cuman atlet judol. Ya. Adminnya. Ya, itu beda. Gue juga nggak bakal bahas ada yang hilang ya, gue nggak bahas hari ini. Tapi kayak mereka cuma punya sepeda gunung sama sepeda jalan raya, udah. Jadi emang cuma itu jalan raya sama sepeda gunung. Akhirnya gitu. dipilih yang ada di negara itu aja. Iya gitu. Kayak gitu-gitulah. Jadi ya same way goes to juga termasuk PON juga gitulah. Jadi ya itu privilege tuan rumah ya. Berarti kita panggil Dok dong dia. Dari tadi gue udah manggil dia dong. Manggil gue om juga gak apa-apa sih, gue nengok tetap gue. Ini ada yang menarik nih bro. Lo lihat dari bajunya, waduh kayaknya WWE Die Hard ya. Gue adalah seorang wrestlehead gue. Oh gitu. Gue wrestlehead banget. Bobby Leslie, bukan? Enggak udah jadul banget lagi Bobby Leslie gila. John Cena lah ya. John Cena pun sekarang udah ujung pensiun deh. Oh gitu. Nah, banyak lah. Lu di era siapa berarti? Gue dari zaman era Attitude juga udah, dari era The Rock baru nongol juga gue sebenarnya udah mulai aware gitu. Tapi Steve Austin ya? Ya teman-temannya lah ada Steve Austin, ada The Rock, Triple H, Chris Jericho teman-temannya itu ya udah mulai ngikutin. Tapi karena sekarang di Netflix jadi nongol lagi kan, udah tunin lagi gue gitu. Kan itu kita semua tahu kalau ini kan settingan ya. Kok how come lu bisa? Kau lu bisa suka ini, sih gitu. Sekarang lu nonton Avenger emang Iron Man-nya beneran kan? Enggak ya? Oh iya sih. Tony si namanya siapa? Robert Downey tuh enggak mati beneran enggak gitu. Jadi maksud gua gini, di saat lu nonton SmackDown atau Raw, pokoknya WWE lah. Itu kita sedang disuguhkan sebuah pertunjukan koreografi olahraga sebenarnya. Sama kayak gini deh. Lu nonton pencaksilat yang nomor seni kan mereka berantem bohongan gitu loh, tapi kan lu wow keren ya. Misalnya kayak gitu, lu sedang menonton sebuah olahraga yang ada koreografinya dan ada jalan ceritanya. Ya kurang keren apa gitu. Jadi lu ikutin dramanya? Justru dramanya yang bikin keren, Pak. Kalau cuma lihat banting-bantingan bosen. Iya di toilet digerebek gitu ya. Gak pakai celana tuh Kurt Angel. Itu zaman dulu tuh kayak begitu. Iya, kok masih banyak ya dulu. ini. Sekarang udah lebih manusiawi lah. Balikin truk. Iya. Ada tuh Big Show kan zaman dulu Big Show balikin mobil itu maksudnya zaman dulu emang agak-agak nyeleneh, kalau sekarang lebih make sense. Nggak terlalu aneh-aneh banget, tapi lu bisa ngeliat kayak adanya pengkhianatan gitu, keren. Kalau ikutin plotnya bagus. Gue zaman dulu dong yang pas The Rock, gue zaman yang John Cena begini-gini doang. Tapi setelah gue nyadari gue nggak mirip, gue nggak suka lagi. Itu zaman gue masih nongkrong di rental tuh. Dan ini dia nih Dok ya. Sekarang kan banyak nih dokter-dokter yang juga berkecimpung di sosmed nih. Banyak banget. Dan kalian semua kan mungkin kontennya juga saling kompetitif dalam mengedukasi ya bro ya. Kompetitif. Oke lah terus. Karena saling satu yang ini menyampaikan info yang ini menyampaikan info yang ini. Sama kalau kayak Mas Anggian influencer fitness sih, yang satu ngomongin dia ini ternyata kreatin ini bau. Influencer ini bilang kreatin ini nggak bau gitu. Dan dalam menyikapi perbedaan di sesama dokter yang di influencer juga, gimana menyikapinya perbedaan informasi yang suka menurut kita miss gitu. Oke, paham gue. Bentar, gue minum dulu ya, ini enak banget. Enak banget. Gini megangnya salah. Di depan. Masa begini kan? Gue dari tadi begini. Oh iya, agak mencong ya. Saking penjilatnya gue. Lengah dikit seleo tangan gue. Oke, jadi gini Mas Haji, Mas Anggi juga. Kalau kita bicara kok beda sih kata si A begini, kata si B begini. Padahal sama-sama dokter. Sama dokter.
Kemungkinannya dua gitu ya. Yang pertama emang dokter yang satu sebenarnya nggak ahli-ahli banget tapi emang pengen ngomongin itu. Jadi dia mungkin misinformasi itu mungkin kan manusia juga dokter ya. Artinya kadang tuh makanya gue sangat berhati-hati dalam mengeluarkan satu statement yang mungkin bukan bidang gue banget gitu ya, karena gue sadar gue akan mungkin salah di situ gitu. Makanya kenapa gue kalau mau bikin yang benar-benar berhubungan sama ilmu bidang lain, gue akan konsul sama teman gue yang mungkin lebih ngerti. Tapi yang kedua juga begini, bisa aja di bidang yang sama-sama ahli, sama-sama kompeten sebenarnya, tapi mereka merujuk pada penelitian yang berbeda, itu bisa. Oke. Karena yang namanya pengetahuan kan dinamis ya. Artinya ntar ada penelitian di sini, Tapi biasanya gini, kalau misalnya gue pribadi, kalau ada dua penelitian yang memang sama-sama kuat, gue akan nyari jalan tengah gitu. Jadi gue nggak akan mau terlalu ekstrim di satu sisi gitu kan. Contoh nih ya. Contoh nih sekarang yang ada yang lagi rame apa? Ngomongin apa? Yang mungkin masyarakat belum banyak tahu sebenarnya adalah sekarang sebenarnya ada perang terselubung gitu. Antara orang yang masih percaya dengan orang kalau cedera dipakai kompres es, sama yang nggak boleh pakai es. Yang diurut. Nggak urut juga, enggak. Jadi ada namanya sebutannya mereka, kalau kita kan RICE. Jadi kalau mungkin yang nonton juga pernah dengar ya, orang cedera keseleo di RICE gitu kan, dikasih saat, dikasih es, dikompres sama dielevasi, ditinggiin. Tapi ada lagi namanya peace and love. Hah? Peace and love ada. Peace love slang. Ya, yang bikin ini kakak. Ya enggak. Jadi peace and love itu singkatannya adalah protection, elevation sama A-nya itu adalah avoid anti-inflammatory. Jadi lu nggak boleh menggunakan segala macam cara yang meredam peradangan. Why? Nah, disinilah terbagi duanya. Karena di yang konsep di RICE itu lu mesti meredakan peradangan lo. Karena peradangan itu akan merusak peradangan. Peradangan kan lu keseleo kan ada peradangan tuh. Ya kan, makanya kenapa kalau lu salah kena ankle bengkak ankle lo. Itu kan tanda peradangan kan. Ini gue satu badan bengkak. Ini bukan radang. Ini hatinya yang meradang. Tapi mas gue gini, kalau misalnya orang kena keseleo, salah ketarik apa segala macam kan dia kan jadi bengkak, itu kan peradangan. Nah, menurut mazhab yang RICE tadi yang pakai es itu, ini mesti ditekan peradangannya biar nggak bengkak, biar nggak sakit dan sebagainya gitu kan. Tapi yang tadi yang ada peace-nya itu, peace and love itu, dia bilang, radang itu kan natural. Dan Tuhan pasti menciptakan itu buat manfaat dong. Kenapa malah lu hambat gitu? Sama kayak kalau di luar olahraga, kayak anak demam. Anak demam juga gitu, ada yang dokter yang jangan kasih obat panas. Benar. Karena tubuhnya lagi ngelawan kumannya gitu. Kenapa itu badan cara badan dia untuk ngelawan heal ya? kumannya dong gitu kan. Nah, makanya ada peace and love, dan ini cukup kuat menurut gue gitu. Dia punya pandangan emang ya biarin radang, emang dia proses regenerasi kok. Lo luka supaya dia bisa nyambung lagi, emang lo butuh radang, dan gue setuju juga dengan itu. Nah, ini kan sama-sama kuat. Nah, gue tipikal orang cari aman gue. Gue ambil. Berarti bukan gue banget. Lu yang ke K24 ya? Enggak, tapi maksud gue menggunakan dasar logika mereka dan gue menciptakan pendapat gue pribadi gitu, tanda kutip ya. Yaitu gue akan memberikan es pada mereka yang peradangannya udah benar-benar gak terkontrol, ngerti gak lo? Yang bengkaknya parah, yang benar-benar sakitnya ganggu gitu kan. Nah, gede bengkaknya itu akan gue hajar pakai es, masih. Tapi kalau misalnya bicaranya dia cuman sakit-sakit tipis doang, nggak terlalu bengkak, mungkin gue akan ya udah nggak usah di es kalau emang nggak gitu sakit. Gitu. Jadi gue ambil tengahnya aja, karena gue punya dasar pemikiran gue dan gue melihat, oke, si ini punya prinsip ini punya prinsip itu gitu. Kayak orang misalnya datang ke gue, bengkaknya hebat, masa nggak gue kasih obat anti radang sih? Sebagai dokter gitu. Apalagi jalannya udah susah kan? Iya, jalan udah pincang, maksudnya sampai nggak bisa sholat itu atau nggak bisa naik turun tangga, mesti digendong, ya pasti gue kasih obat pereda nyeri lah. Simply kayak misalnya gini, orang misalnya lagi sakit nih kakinya apa segala macam, sampai kalau dia tidur kebangun-bangun misalnya, kan berarti kan jadi jelek tidurnya kualitasnya. Sementara orang buat healing butuh tidur yang bagus. Ya mau nggak mau gue kasih obatnya, tapi mungkin kalau udah better sakitnya udah nggak bisa minum lagi. Kayak gitu loh gue. Jadi ya gue punya dasar pemikiran, dan tadi nggak jawab Mas Aji. Sometimes perbedaan terjadi karena orang pola pikirnya beda gitu. Tapi harusnya tidak membuat kebingungan ya. Karena masing-masing tuh harusnya menyampaikan alasan gue tuh begini. Nah, gitu. Tapi masalahnya rata-rata orang Indonesia itu ditelan mentah-mentah. Nah, itu. Ditelan gini. Nah, termasuk nih kalau gue boleh ngasih case ya yang ada ya. Enggak apa-apa, makanya kita belak-belakan kan. Case by case ya kan. Jadi kemarin kalau sempat ada yang lihat ada postingan seorang sejawat gue yang bilang kalau lu lari muka lu longsor. Itu juga gue gue kesel. Makanya lari jadi puncak ya. Iya, lu juga. Dia bikin reaction karena disebut juga kalau lu nge-gym sampai ngeden kemudian muka lu akan apalah gitu kemudian. Nah,
yang tadi gue bilang, sebenarnya apa yang poin dia dibilang apakah sepenuhnya salah banget? Enggak juga. Dia punya poinnya. Karena apa? Dia pakai kata kebanyakan. Kalau lu kebanyakan lari, kalau lu kebanyakan begini, kebanyakan gitu, ya kan apa juga lu kebanyakan kan gak ada yang bagus. Lu minum air putih yang sehat, lu kebanyakan minum air putih juga mati juga gitu maksud gue. Jadi kelelep. Bener bisa mati loh. Kalau minum air putihnya di tengah rel? Enggak, gue beneran. Dibilangin. Orang minum air putih kalau terlalu banyak nih ya, darahnya terlalu encer. Ngerembes ke otak. Beneran ini mah. Nah, oke, tapi balik lagi. Tapi tolong dijelasin dong. Ini takut ditelan mentah-mentah ntar orang pada pada susah nggak mau minum. Kalau banyak sebanyak apa yang bahaya. Contoh nih ya. Kan kalau gue bilang 2 liter kan tergantung orangnya. Maksudnya minum 2 liter mungkin nggak berasa kan. Tapi gini, kayak orang lari nih, ini gue ngomong bukan based on gue, tapi dari kan gue pernah sampai ke Singapura belajar di sana untuk si lari ini ya, olahraga lari. Lu kalau lagi lari, lagi misalnya ikutan 10K, HM, FM gitu, lu nggak boleh minum sampai berat badan lu nambah. Oke. Misalnya nih, lu start dalam kondisi berat lu 70. Lu lari, minum sana, finish lu 71, itu nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh. Kan dia keluarnya keringet banyak. Ya harusnya turun. Iya, harusnya turun. Kalau lu sampai over, minumnya over, berarti itu udah kebanyakan. Kalau sampai berat badan lu nambah, itu berarti lu minum kebanyakan. Tadi yang gue bilang, dia akan bikin si darah jadi lebih encer, akhirnya dia ngerembes ke otak, bengkak otaknya. Itu di luar negeri banyak. Cuma kalau di sini mungkin karena keringetnya ngocor banget kali ya, jadi orang tropis jarang. ya. Tropis kan. Jarang case-nya lah gitu sampai kayak di luar. Jadi kayak di luar negeri gitu, lu minum dibatasin loh di event lari. Gue pas di Singapura gue ketemu sama orang Berlin, orang Dublin, Ireland. Kesana dingin kan. Dia tuh bikin, kalau kita kan di lari kan sampai jarak minumnya itu kan tiap 2,5 kilo biasanya. Ada pos-posnya. Pos-posnya dia tuh kalau nggak salah tiap berapa jauh lah, lebih jauh, beberapa kali lipat. Intinya begitu ya. Jadi jangan diselam-mentah. Kembali ke case. Yang kemarin bilang longsor. Tadi bilang kebanyakan ya bener, cuman masalahnya yang disayangkan adalah dia tidak menghitung kemungkinan netizen yang ngelihat si postingan itu nggak mikir kebanyakannya seberapa banyak ya. Itu loh. Banyak orang yang begitu bilang kebanyakan lari longsor, kebanyakan angkat beban kerutan gitu kan. Kerutan, keriput. Kebanyakannya hilang. Gue nggak mau deh kalau gitu. Karena gue ketemu kemarin gue lagi rapat meeting sama salah satu produk lah gitu ya, ngomongin soal project penelitian segala macam. Biasalah kita ngobrol-ngobrol kan, nanya lu lari apa enggak? Gue lari, gue bilang. Terus dia bilang gue sih nggak lari. Kenapa? Takut kendor muka gue. Itu. Jadi emang sekali lagi kita mesti emang ini sih hati-hati. Jadi setiap, bahkan gue nih ya, gue tuh termasuk orang yang kenapa sih Dokter Dika kalau di IG nggak bisa one day one reel, karena orang kayak gitu kan, satu hari lu mesti bikin satu konten. Karena gue memastikan kata demi kata yang keluar dari mulut gue tuh kalau bisa aman gitu. Aman dalam artian bukan aman dari segi serangan orang lain, tapi jangan sampai ada yang salah tafsir. Jadi gue mencoba mencari cara gimana. Kadang gue udah bikin jadi tinggal post nggak jadi, gue cancel. Gue syuting ulang gue gitu sampai begitunya gue sangat bertakut, berhati-hati gitu maksudnya. Jadi emang kalau mungkin guys, ini maksudnya di konten itu kalau lari muka longsor itu larinya mungkin dalam 24 jam 20 jam. Enggak 2 hari 2 malam. Ditambah juga ini recovery jelek. Makannya jelek, dehidrasi, tidurnya kurang, baru longsor. Itu bukan longsor, gempa mungkin. Iya. Cuma longsor kalau itu. Erupsi. Jadi emang banyak yang kayak konten-konten yang seperti itu mungkin juga siapa tahu itu hook. Clickbait sebutannya. Iya, jadi emang biar terjadi pergolakan di masyarakat yang dengar, terus juga di stitch oleh orang-orang kan. Dan dia berhasil tadi kan? Iya, itu work. Seorang Mas Canggihnya pengen reaction ya. Berhasil dong dia. Dia yang ngaca aja di reaction. Halo Bang Jupri. Tapi lo gimana kalau ngomongin soal anak fitness sekarang? Maksudnya di konten-konten kan banyak nih. Gue inget gue pernah nge-DM Mas Canggih. Gue keresahan gue terhadap anak fitness. Ya. Sebentar, pertama gue mau ngurusin dulu nih. Jujur gue agak kurang srek sama istilah anak fitness. Oke. Karena fitness itu kan kebugaran. Iya. Ya anak lari juga mau bugar. Oh salah ya berarti. Anak gym. Itu. Benar. Anak gym. Karena fitness itu kan bisa macam-macam. Lu dengan hidup sehat, tidur cukup juga meraih fitness. Yes, kan? betul. Iya, tapi itu benar ya. Iya, itu benar. Fit. Iya, tapi makanya yang fit lah. Enggak, tapi itu benar. Itu salah satu kekeliruan banyak banget orang Indo gitu berpikir kalau fitness itu gym. Itu maksud gue. Dan yang terparah ya,
abang-abangan binaraga berpikir binaraga itu fitness. Nah, itu makanya. Tapi kan pas gua ngomongin itu, ya kan, nggak terima dong, dibully gua satu Indonesia karena anak gym galak-galak, Dok. Serius. Dikit-dikit gonggong. Gitu. Gua sampai mikir kan gara-gara kebanyakan steroid bagaimana. Tapi gini anyway. Ntar dipotong bagus tuh. Kalau nama bikin huru hara cocok. Bikin huru hara. Gue yang sebenarnya yang sempat agak gue pikir resah dan gue sempat ngomong sama lu kan, Mas. Gue ngeliat kenapa ya, kok kayaknya banyak banget anak gym ya, yang strengthening ya. Gym juga ada yang numpang treadmill juga ada loh. Ada. Numpang mandi aja ada. Iya, numpang wifi juga ada. Tapi mas gue yang emang fokusnya buat ngebangun strength ya, buat muscle, itu nggak tahu kenapa gue banyak banget yang terlalu mendewakan strengthening ini gitu. Maksud gue mendewakan dalam artian gini, kalau lu menganggap itu penting dan lu mempromosikan is okay. Tapi kalau lu kemudian menjatuhkan olahraga lain, itu yang gue nggak suka. Nah, itu nggak boleh. Banyak banget yang gitu kayak ngapain kardio tuh nggak perlu, apa kardio tuh nggak butuh. Lu kata siapa? Risetnya banyak. Kurang jauh mainnya. Nah, kurang iya kan makanya kayak gitu. Nah, sometimes gue ngerasa kayak lu boleh lo excel di olahraga lain tanpa harus mendiskreditkan olahraga yang lainnya gitu, karena itu juga mungkin lu butuh sebenarnya gitu. Jadi itu sebenarnya yang kalau lu bilang tadi apa sih yang menjadi concern, ya itu sih concern utama gue. Soalnya kayak anak gym tuh nggak semua ya, tapi kok banyak banget gitu yang gue lihat kok kayaknya anti banget sama kardio, anti banget sama lari. Padahal gue banyak banget punya temen yang nge-gymnya aktif, badannya jadi, tapi juga larinya kenceng. Asalkan lu bisa ngasih kebutuhan protein lo dengan baik gitu kan, kemudian lu bisa recovery-nya bagus, lu juga ngatur porsi latihannya ya nggak berlebihan juga gitu. Tenang aja bro, otot lu nggak akan hilang selama itu bener ya. Mungkin itu ya bro, mungkin banyak ketakutan orang yang lari ototnya nyusut. Enggak, sebenarnya gini, pembodohan itu sebagian besar di Indonesia yang masalah perihal untuk anak-anak gym ya, itu disumbang sama produk suplemen yang ngebikin, yang memframing kalau otot kita ini gampang banget nyusut. Hilang. Gitu. Itu di framing tuh. Jadi lu biar otot lu nggak nyusut, lu pakai nih BCAA nih. Iya, banyak iklan yang seperti itu dari situ. Iya, nah anak-anak gym ini kan sangat mencintai ototnya. Betul. Susah payah udah bikin kan. Susah payah udah bikin. Jadi gua nggak mau nih. Nah, muncullah pengambilan ibaratnya keputusan mereka kalau kardio itu bisa membuat otot nyusut karena ada zona-zona katabolik. Fat burning zone, catabolic zone kan. Ngerti. Nah, makanya disitulah mereka itu berpikir gua nggak mau lari karena otot gua ini takut nyusut, pecah. Padahal tadi yang gue bilang, selama lu lari di zona yang benar, tidak berlebihan, dan lu berhasil memenuhi kebutuhan nutrisi lo, itu nggak bakal nyusut ya? Nggak nyusut harusnya. Iya, karena kan ya masih ada lemak di badan kita. Itu. Dan protein itu adalah sumber terakhir yang mau dipakai sama tubuh kalau dia perlu. Jadi selama lu bisa menuhin si karbonya, lu bisa menuhin si proteinnya, ya dia akan di-spare si protein ini. Gitu loh. Jadi dan gini, gue juga pernah baca penelitiannya, kalau lu juga benar-benar sangat sibuk dan fokus banget sama gym lo, tapi lu benar-benar sama sekali nggak mengindahkan kardio at all, buat jantung lo tuh bisa jadi masalah. Iya. Penebalannya bisa dibilang gini. Kalau kita nge-gym, maka dia akan bikin jantung tuh lebih berotot. Karena kan lo begitu lo resistance kan, dia juga kemudian perlu force lebih buat jantung itu kan. Buat mompa ya. Buat mompa maksudnya, buat mompa. Nah, tapi juga kemudian kalau kita bicara lari atau kardio ya, gue nggak bisa lari doang kan, sepeda segala macam lah, itu kan juga kardio. Itu dia bisa menambah ruang jantungnya. Jadi kalau misalnya lu kapasitas pompanya. Iya, ininya ruang jantungnya lebih lebar. Jadi kita sebutnya dilatasi. Jadi dia ngelebar gitu. Nah, maksud gue kalau misalnya lu bisa punya opsi untuk bikin jantung lo lebih berotot tapi sekaligus juga ruangnya lebih gede. Sebenarnya itu menguntungkan dong. Lah iya dong. Iya. Sayang maksud gue gitu. Tapi tadi sekali lagi gue jadi ngerti itu masalahnya. Karena orang langsung berpikir, kalau gue kardio sama dengan otot gue hilang. Enggak segitu, enggak gitu ada caranya. Iya, makanya kalau mau tahu ya kan, jangan telan mentah-mentah. Nah, itu. Apalagi abang-abangan ya kan. Itu bahaya banget itu. Agak digoreng dikit biar enggak mentah. Iya, sebenarnya kalau mau aman lagi, kalau mau lari ototnya nggak nyut, dilaminating. Ya aduh, dilaminating. Dia nggak bakal nyusut. Nah, ini terus gue mau nanya sama lo, Dok, gue minta pendapat lo juga. Apa tuh? Sekarang kan banyak banget orang itu yang takut lari. Karena salah satunya banyak sekarang orang
kalau posting. Jadi ya influencer posting yang mereka pikir ini bakar lemak. Nah, itu influencer lari. Aduh, iya. Oh, iya. Terus yang sebenarnya bakar lemak itu jalan kaki. Jadi orang semua pada jalan aja. Menarik banget. Aduh, ini bener-bener. Nah, Iya. itu sumpah itu gue bete banget. Gini. Nah, sedangkan kalau gua ngomong ya gua nggak ada titel DR-nya gitu. Nanti gua kasih Nang. Enggak bisa ya. Gua bukan kolegium enggak bisa. Nah, jadi gua mau nanya sama lo di sini nih, mau coba tolong dijelaskan. Oke, gini. Pertama ini biasanya orang itu membahas fat burning dalam hubungan dengan fat loss. Yes. Seringnya ya kalau bicara ini bicara Iya, konten. Orang bilang, lu kalau misalnya mau fat loss, kalau tubuh lu kebanyakan lemak, maka hilangkanlah lemak itu dengan fat burning exercise. Iya. Padahal beda. Antara fat loss sama fat burning itu bukan hal yang sama. Yes. Kalau lu bicara fat loss itu adalah sebuah hasil. Ya. Jadi lu bicara bagaimana fat lu dari 30% jadi 25%, itu fat loss kan, Yes. gitu ya. Nah, fat loss ini merupakan sebuah hasil akhir yang mana dia terjadi akibat sesuatu yang disebut dengan defisit kalori. Yes. Jadi DEFCAL itu bakal menciptakan sebuah kondisi fat loss gitu kan. Tapi memang kalau kita bicara mau fat loss, lu butuh nggak cuma angka hitung-hitungan doang, tapi lu butuh protein cukup segala macam lah biar nggak jadi masalah loss tadi kan. Tapi yang pengen gue sampaikan adalah saat kita bicaranya fat burning, itu kita ngomongin saat seseorang beraktivitas atau berolahraga, sumber energi dia tuh dominannya dari mana? Karena kalau kita bicara olahraga tuh kita bisa dapat energi dari dua zat. Gula. Dari gula sama dari lemak. Ya tadi protein juga bisa, cuman tadi udah paling terakhir lah gitu ya. Kita ambil dua aja, si karbo sama si lemak. Nah, ada olahraga yang memang dia cenderung bakar karbo. Glikogen, gula darah, angkat tuh. beban ya. Betul, anaerobik sebutannya. Tapi ada juga olahraga yang sifatnya dia lebih banyak ngebakar lemak. Iya. Nah, kalau kita bandingkan antara jalan kaki sama lari, itu dalam besaran kalori yang dia bakar, secara proporsi dominasinya tuh banyakan mana sih lemak sama si karbo yang dibakar? Pasti lari. Kalau lari banyakan karbo memang yang dibakar karena memang dia butuh energi cepat. Kalau jalan memang secara proporsinya di jalan ini antara karbo sama lemak banyakan lemak sebenarnya. Jadi makanya disebut dengan fat burning. Nah, jadi kalau bicara fat burning kita ngomongin proses pembakarannya banyakan di mana? Dibandingin sama karbonya gitu kan. Masalahnya kalau kita bicara tadi mau fat loss, kita kan perlu defisit kalori. Sementara olahraga yang sifatnya fat burning tadi kan mesti yang santai. Jalan, sepedaan centil. Iya. Iya. Karena untuk lu bisa ngebakar lemak dengan efisien dan efektif, lu butuh untuk bisa aerobik namanya. Jadi lu napasnya nggak ngos-ngosan. Lu masih metabolisme lu masih santai. Dia akan lebih gampang ngebakar lemak. Kalau udah udah ngos-ngosan, lu akan lebih banyak bakar gula. Nah, tadi gue bicara lagi, kalau lu mau fat loss, lu kan butuh defisit kalori nih. Kalau lu menggunakan olahraga yang santai-santai terus, kayak cuman jalan doang, sepedaan centil doang, iya memang proporsinya dia lemak yang banyak yang dibakar dibanding karbo. Tapi kan kalorinya kecil. Jadi kalori yang terbuang, nih gua singkatin lagi. Nah, jadi kalori yang terbuang antara lari sama jalan itu lebih banyak lari. Betul. Walaupun kalau untuk aktivitas jalan itu memang mengeluarkan lemaknya diurai menjadi energi, cuman kalorinya tetap kecil. Tapi dikit. Dan gini, banyak juga orang bingung. Oke, tapi sekarang kalau bicara lari ini, kalau orangnya agak pintar dikit ya, dia akan mendebat gitu. Tapi dok, tadi kan lu bilang yang namanya si lari dia ngebakarnya gula gitu kan. Berarti kalau gitu nanti gua kurusnya gara-gara gula gua hilang dong. Gini, jadi setelah lu lari itu bakal ada yang namanya afterburn. Sebutannya EPOC. Jadi bahasa kerennya nih ya. Apa namanya, post exercise oxygen consumption sebutannya. Nah, ini di mana dia kayak berregenerasi, dia recovery, dia mencoba untuk membersihkan laktat segala macam dengan apa? Pembakaran lemak. Jadi setelah lu beres latihan lari atau olahraga yang high intensity gitu ya, ngos-ngosan yang ngebakar gula tadi, lu akan menjalani pembakaran lemak juga ujung-ujungnya. Jadi ya tadi apalagi dengan lu bakar kalori dia lebih banyak dan lebih gampang bikin DEFCAL, lu akan lebih gampang fat loss. Kecuali emang lu misalnya lese nih, tapi gini, gue bukan berarti ngelarang orang fat burning zone ya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Tapi lu perlu waktu yang lebih panjang. Karena jadi misalnya jalan pun kalau lari setengah jam, jalannya harus 1,5 jam. Betul. Jadi penelitian nih, gue pakai penelitian nih. Mereka mengatakan bahwa lari atau intervalan, intervalan 20 menit itu setara dalam proses fat loss-nya gitu ya untuk memangkas lemak dengan berjalan 40 menit. Jadi
Jadi 2 kali lebih cepat. Iya, berarti kalau lu misalnya emang lu sibuk gitu kan, emang lu nggak punya waktu banyak, lari atau high intensity exercise itulah jawabannya. Iya, benar. Tapi juga tadi nggak semua orang siap juga. Ya. Ada yang punya cedera kaki, Bener. atau punya masalah jantung nggak bisa di pompa tinggi-tinggi, ya jangan. Iya, benar. Gitu. Panjang ini 2 SKS itu. Nah, berarti udah jelas ya. Jadi gini loh, makanya kadang tuh kayak ya isu-isu seperti ini tuh selalu dibarengi sama industri yang Mendukung. Mau ngantri, nebeng, ya, mau mau nebeng, nebeng. mau Kayak nebeng. walking pad ya kan, tiba-tiba datang tuh iya. ya kan, beribu-ribu unit ya kan dari China ya kan. Itu treadmill yang nggak ada pencetannya. Iya, ya? walking pad, sedangkan dulu walking pad tuh nggak laku, itu ampas itu. Nah, sekarang tuh jadi banyak gitu kan. Jadi nah, yang terparahnya, terburuknya orang itu lebih suka jalan kaki. Padahal ya, walaupun benar lo jalan kaki itu energi utamanya itu lemak, tapi tetap aja lu nggak akan bisa kurus kalau makan lo tetap nggak dijaga. Iya, atau sebaliknya, Gitu. karena kalori yang lu bakar kecil, lu jadi mesti makan dikit banget buat ngimbangin dia biar defkal gitu loh. Gitu. Kalau ditanya mending mana? Nah, tadi kalau misalnya emang lu pengen hasil yang cepet nyata dan lu nggak punya masalah dengan badan lu, kaki lu aman, jantung lu aman. Kalau gue biar cepet fat loss, mending lari kalau gue. Tapi tadi, nah ini masuk nih. Kita ngomonginnya juga jangan lupa bahwasanya untuk menjaga supaya pembakarannya efektif, lu perlu mesin bakar yang gede. Ya. Lu perlu mesin bakar yang dia kerjanya tuh maksimal. Ototnya. Siapa mesin bakar? Otot. Jadi penelitian pun mengatakan untuk fat loss yang optimal lu mesti ngombain antara yang namanya lu kardio tetap tapi juga dengan latihan muscle. Gitu. Iya, tapi gue bingung kenapa sih orang benci kardio? Ya tadi yang lu bilang banyak takut muscle-nya hilang. Enggak, lu kalau lu jago kardio ngewe lu lama. Wadaw, iya bener. Gua gini aja. Bener lu. Bener, Iya. Lama orang dia ada pause-nya. Pause. Enggak. Tap. Enggak, tapi emang bener lu. Aduk. Iya masuk akal gitu karena kan stamina lo kan tetap terjaga gitu Iya. kan gitu. Bisa 2 hari denger. Waduh 2 hari. Pedes. Pedes banget. Masuk Senin keluar Rebo ya. Iya, sebenarnya banyak keuntungannya bro ya. Iya, kardio manfaatnya itu tuh ya. banyak dan gue tuh lebih enjoy kardio dibandingkan angkat beban kalau gue tuh lagi emosional banget. Lagi burn out masalah ada ini. Naruto-nya kalah. Wah, gua harus kardio nih. Gue langsung kardio gue. Oh, gitu. Begitu gue kardio, gue lebih ini aja, lebih gampang. Dan kalau untuk nge-gym kan lama bro. Paling cepat 60 menit udah Iya, kalau kardio iya. gue 20 menit aja udah berasa banget. Iya, emang iya. Iya enak bener. ya gitu kan udah ini Endorfinnya ya, cepet naik. Iya gitu. Setuju, iya Makanya makanya gua jangan cuman- anti banget lah. Iya, gue cuma bingung enggak ini kok enggak hilang otot lo. Ini masih ada tuh. Iya. Ini gokil. On dilaminating. Iya. Oh, iya. Diplastikin semua. Ke fotokopi dulu belum lari. Ya jadi gitu aja. Jadi sayang jangan sampai lu tidak. Dan tadi gue bicara ya, buat jantung lo sendiri itu juga dapat benefit khusus dari kardio yang mungkin nggak akan lo dapetin dari strengthening gitu loh. Sayang. Iya, apalagi dua-duanya di-combine ya. Base-nya di combine. Harus combine. Jadi gue selalu semua pasien gue even ngomongin pasien dengan penyakit loh. Iya. Gue ngomongin misalnya pasien dengan LBP deh. Lower back pain. Sakit lower back pain gitu kan. Itu kan juga penyakit anak gym Gym. juga. Itu tetap gue kasih kardio iya, kasih strengthening apalagi. Dikuatin pinggangnya gitu. Ya. Atau anak orang, nah ini juga nih mungkin buat kalau ada sejawat yang denger ya. Mungkin lu pernah dengar kalau ada orang sakit diabetes Ya. atau hipertensi gitu misalnya. Diabetes dia yang paling kuat nih sekarang bukti ilmiahnya. Banyak banget dari mereka datang ke dokter dan mereka dikasih suruh olahraga. Ya. Begitu ini pasien ngomong, apa olahraganya dok? Mau itu nenek-nenek, kakek-kakek, anak muda semua dibilang sama, jalan kaki aja. Berarti kardio kan, nih Iya, kardio iya, aja iya, maksud gue gitu. Sayang banget. Ya. Yang namanya orang diabetes nih, especially itu dengan dia ngebangun muscle, manfaatnya buat gula darah dia bagus banget. Ya. Mungkin orang teman sejawatnya itu takut ngambil resiko untuk pasien. Gini, gue satu mungkin nggak tahu. Karena berpikir olahraga ya udah jalan kaki udah olahraga. Padahal kan kardio sama strengthening kan dua Hal jenis yang berbeda Ya. gitu ya. Jadi lu cuma mesti bisa fulfill dua-duanya sebenarnya. Yang kedua, banyak orang yang berpikir, nah ini juga lucu nih. Kalau kita bicara nge-gym, Ya. kan kalau ngomongin penguatan otot pasti kalau nggak
orang awam gitu ya, nggak ngerti olahraga, oh berarti mesti ke gym dong. Dan di gym di kepala mereka adalah ngangkat barbel 200 gitu kali. yang benar-benar kayak mereka berpikir gila pasien gue disuruh ngangkat barbel 200. Enggak gitu. Bahkan gue pernah ngasih contoh ini teknis banget ya. Kayak lu nyuruh orang misalnya udah kalau mau latihan penguatan nggak usah ke gym, terlalu berat takutnya. Bentar, lu nyuruh orang push up di rumah dia sama lu nyuruh orang itu untuk misalnya let's say chest press pakai beban 5 kilo, 10 kilo, kan lebih gampang pakai chest press. Iya kan, maksud gue dengan gerakan yang 11-12 gitu ya, atau kalau kita bicara misalnya dumbbell press gitu ya, yang memang bebannya kita setting lebih rendah, lebih gampang dan lebih aman di mesin di gym dibanding di rumah begini. Benar, gitu loh maksud gue. Benar. Jadi itu Miss Universe. Lu mau bercandain dia sendiri. Miskomunikasi, mispersepsi. Jadi emang banyak yang kayak gitu dan diterimanya mentah-mentah. Iya, tapi memang beberapa, makanya gue selalu bilang ya sama orang di Indo, please, critical thinking itu perlu loh. Aduh. Itu perlu banget. Jadi gini, lu tolong ya, semua masyarakat Indonesia, nggak semua dokter itu paham akan masalah hal-hal seperti ini gitu. Iya. Dan karena apa? Dari beberapa dokter yang suka keluar di medsos, itu kan ada waktu itu sempat viral juga tuh, gua reaction masalah yang puasa atau tidak puasa. Sarapan atau tidak sarapan. Iya. Itu rame juga tuh di situ tuh. Itu kan dua-duanya dokter tuh. Yang satu bilang sarapan yang terbaik adalah tidak sarapan. Yang satu bilang harus sarapan gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya kan juga terjadi perdebatan tuh. Ya, termasuk. Nah, itu kan ya makanya saya bilang kalau lo mendapatkan sebuah isu jangan ditelan mentah-mentah. Itu bahaya banget. Karena ketika lo ke dokter yang salah, saya boleh nggak olahraga? Boleh Bu olahraga. Yang penting jangan capek-capek. Ya gimana caranya anjir? Catur nggak capek. Iya gimana caranya gitu? Ada loh. Ini gue mesti nyebut lagi nih. Bicara buat weight loss ya atau fat loss gitu. Itu banyak banget kan sejawat. Nggak semua ya sekali nggak semua ya ini ya. Tapi beberapa kali gue menemukan ada pasien gue gitu ya cerita atau temennya gitu kan berobatlah dia maksudnya ke dokter yang memang ceritanya gizi. Ya ini gue nggak bilang SPGK ya karena ada dokter yang bukan SPGK tapi dia ngurusin gizi orang juga gitu loh. Nah tadi balik lagi ke sana nggak boleh ya sampai keringetan. Waduh. Karena iya makanya mas gue mungkin maksud dia tadi dia terjebak dengan konsep burning tadi gitu. Jadi dia menggampangkan kalau lo mau fat burning lo olahraga yang santai artinya apa? Santai sama dengan tidak keringetan. Padahal di Jakarta AC lo mati aja ya. Keringetan kan? Gitu maksud gue. Jadi wah nggak make sense banget nih gitu. Tapi tadi gue berusaha untuk kayak gue jelasin, gue lurusin lagi segala macam. Tapi capek ya kalau di dokter laku. Iya. Dokternya laku banget. Dan semua orang dikasih tahu begitu. Gue kadang tuh suka bete banget kalau gue lagi edukasi nih, tiba-tiba gue di mention sama ya follower lah ya netizen, bang lihat ini bang, itu ada orang edukasi atau posting konten atau apapun gelarnya dokter anjir. Capek gue. Bentar. Mas, lu pernah diaduin soal gue? Gue nggak pernah. Ada ngaduin gue ke lo nggak? Oh, enggak. Berarti aman dong ya, alhamdulillah. Tidak memicu huru-hara. Iya, jadi gue tuh kayak ya dokter memang dokter, tapi usahakan kita tuh juga harus berpikir gitu. Jangan sampai ya udah dia ngomong ini, dia ngomong ini ya, tapi susah sih di Indo tuh gitu banget. Tapi gue nanya nih, Dok. Kalau dokter itu semuanya olahraga nggak? Apa maksudnya, ada temen lu tahu yang itu dokter nggak olahraga? Ya sekarang dokter ngerokok juga banyak. Apalagi nggak olahraga. Ada dokter yang nggak olahraga tuh? Ya ada banget lah. Dokter teman gue kan nggak semuanya SPKO kan maksudnya. Kalau SPKO insya Allah kalau dia menjalankan pekerjaannya dengan benar dan dia memahami ilmunya harusnya dia olahraga lah. Minimal jalan kaki tadi gitu. Minimal jalan kaki. Tapi maksud gue kalau kayak dokter-dokter di luar SPKO gitu ya yang tidak olahraga banyak sekali. Ada. Ya ada lah mas. Tadi gue bilang dokter jantung aja yang ngerokok ada. Apalagi dokter yang bukan SPKO tidak olahraga ya pasti ada lah. Jadi nggak semua dokter itu aware ya? Iyalah, nggak maksudnya yang nggak semua dokter itu. Gini, sorry gue potong.
banyak yang mungkin tahu, dokter tahu, tapi mereka tidak paham bahwasanya sebenarnya olahraga tuh nggak harus membuat lu kehilangan waktu berjam-jam. Iya. Karena gini, dokter kan banyak yang abis dari rumah sakit, wah pokoknya 24 jam muter mulu gitu, maksudnya kayak nggak ada. Padahal sebenarnya kan olahraga itu simple, even lu cuma punya setengah jam pun lu udah bisa gitu sebenarnya. Ya sama ganti bajunya segalanya sejam lah gitu misalnya kan. Bahkan ada penelitian mengatakan lu mau pecah 2 pun bisa, pagi sore itu bisa gitu. Misalnya lu mengejar 30 menit activity time, lu bikin 15 pagi 15 sore pun itu juga memberikan efek yang baik buat tubuh lu. Artinya apa? Nggak semua orang tahu, including dokter, bahwa olahraga nggak butuh modal sebanyak itu. Yes. Modal waktu, modal duit, modal segala macam. Enggak, simply lu menyisihkan setengah jam dari hidup lo per hari untuk kemudian lo let's say tadi bicara jalan atau workout simple yang sekarang di YouTube udah ribuan video bahkan lebih. Jadi udah itu yang karena wah gue mesti member nih, wah gue mesti nge-gym nih, gue mesti wasting time, di mana time itu money. Nah itu mikirnya ke sono, padahal tidak seribet itu olahraga lo. Kalau nggak di rumah sakitnya taruh gym. Bisa, ada rata-rata ada ya? Ada, tapi gue nggak pernah ngeliat dokter make gym di rumah sakit karena kebanyakan buat pasien-pasien doang gitu. Ya tadi karena mungkin sibuk ya kalau di rumah sakit. Ya sibuk sih. Mungkin sebelum mereka praktek. Maksudnya gini loh, maksud gue dokter juga tetap ada kok waktu mereka di rumah sebelum mereka praktek gitu kan. Mereka nggak tidur di rumah sakit kan gitu maksud gue. Jadi ya harusnya bisa kalau niat dan kalau ngerti. Itu sebenarnya belum nggak semua ngerti karena ilmu olahraga juga nggak semua di FK ada gitu maksudnya. Gini, kayak gue spesialis SPKO satu Indonesia cuma di UI doang. Ada sentra pendidikannya. Dan tidak semua kurikulum di kampus-kampus juga mempelajari tentang olahraga. Kayak gue waktu gue di Unpad, gue beruntung. Gue punya seorang dosen, dia IFO. Dia pendiri IFO. IFO, pernah dengar gak IFO? Ahli ilmu faal olahraga. Itu banyak coach-coach juga pada sekarang pernah ngambil tuh. Sorry, gue baru notice. Berarti lu SPKO sama kayak Kaleb ya, dokter Kaleb. Iya, dia junior gue kali ya. Gue juga baru notice lu di Unpad sama dokter yang viral. Oh iya, itu temen gue juga lagi. Oh iya ya, temen gue. Ariel. Enggak, di penjara enggak ada TV kayaknya. Waduh. Kalau itu mungkin iya. Apa ngomong apa dah. Iya, jadi gitu. Kayak gue di Unpad, gue kebetulan punya dosen dia ahli ilmu faal olahraga. Jadi kita sedikit banyak dikasih. Itu pun juga berapa pertemuan doang ketemunya. Oh, ini namanya kardio. Oh, ini namanya strength training. Itu doang. Nah, di kampus lain mungkin nggak dapet sama sekali. Nah, tapi menurut lo, lu setuju gak kalau semakin tua kita itu sangat membutuhkan manfaat dari olahraga strength training? Oh jelas. Kita kan gini, sempat ada campaign yang gue sangat happy muncul, hilang cepet banget. Ya. Apa? Tentang sarkopenia, kalau pernah dengar. Yes. Jadi sarkopenia itu adalah sebuah kondisi di mana otot lu mengecil bahkan sampai di bawah standar sehat lu lah gitu. Kenapa itu biasanya? Gini, pertama gini, gue juga mau menjelaskan bahwa yang namanya otot bukan cuman buat dipamerin ya. Banyak orang berpikir bahwa lu nge-gym tiap hari gitu kan, bolak-balik ke gym untuk biar bisa memamerkan otot lo ke orang lain. Tuh Leo bajunya sempit-sempit tuh. Iya. Biar kelihatan orang kan. Mas itu ria namanya. Jangan, enggak boleh. Bukan NS ya. Iya, NS. Jadi, maksud gua gini, muscle tadi gua bilang, untuk mengatur gula darah tugasnya muscle. Untuk ngebakar lemak tugasnya muscle. Which is kalau lemak lo kebanyakan lo kena jantung segala macam lalala. Artinya apa? Kalau lo kehilangan otot lo kehilangan protektor lo dari segala macam penyakit. Dari diabetes, dari jantung, dari obesitas dan segala macam. Sayangnya secara natural tubuh kita memang akan kehilangan otot after 30 atau 35 ada yang bilang. Oh, ini dengan berjalannya waktu. Iya, makanya gini, ada yang bilang orang makin tua itu makin gampang gemuk. Orang makin tua makin gampang numpuk lemak. Memang benar karena secara natural orang makin tua laju metabolismenya, pembakaran lemaknya makin jelek, makin turun. Tapi setelah dikaji lagi, kenapa kok orang makin tua makin turun tadi kemampuannya? Karena ototnya nyusut. Jadi otot ini kunci banget nih gitu loh. Dan ternyata, dan good newsnya, lu punya cara untuk mempertahankan agar jangan sampai nih muscle mass lu atau otot lu itu nyungsep. Itu apa? Latihan penguatan, strengthening. Jadi
apakah perlu banget? Perlu sekali gitu. Belum bicara resiko jatuh ya. Kan nenek di kamar mandi jatuh apa segala macam. Itu kalau misalnya neneknya nge-gym begitu jatuh salto dia. Langsung hap gitu. Enggak. Tapi maksudnya latihan kan dengan latihan strengthening apalagi belum selalu latihan unilateral ya, kayak lu simply lu lunges gitu kan atau one leg deadlift gitu misalnya contoh pakai dumbbell enteng aja. Itu kan juga sekaligus melatih keseimbangan lo. Oh iya. Which itu juga waduh buat bicara keseimbangan apa namanya? Keseimbangan kan banyak banget koordinasi, kestabilan sendi-sendi lu, nggak cepet pengapuran, nggak cepet mesti ganti lutut. Bisa ganti lutut. Loh, iya kan operasi ganti lutut kan gara-gara pengapuran sering orang. Iya, orang tuh kadang berpikir kalau otot itu mungkin muda ya. Orang-orang yang muda berpikir otot itu binaraga. untuk binaraga untuk gaya-gayaan. Nah, sedangkan orang-orang yang udah lansia ya, lanjut usia itu otot itu penting banget buat mereka untuk ngejalanin hidup. Untuk hidup. Untuk hidup, untuk ngelakuin aktivitas sehari-hari. Yang gitu. tadi gue bicara belum ngomongin lu jadi bisa ganti galon gitu kan. Itu belum disebut tuh. Ya kan naik turun tangga cepat gitu. Itu kan activity jelas kebantu banget dong kalau lu kuat. Tapi tadi gitu, even ngomongin diabetes, lu ngomongin hipertensi, ngomongin penyakit jantung yang masih pembunuh nomor 1 kan sekarang di dunia. Itu semua bisa turun resikonya kalau lu latihan penguatan, latihan otot gitu maksudnya. Nah, karena gue belajar dari case nyokap gue. Waktu nyokap gue lagi kena cancer tuh, usus besar. Pas dia kemo, itu berat badannya itu turun banget. Dia nggak bisa makan. Apa yang dia masukin ke mulut itu nggak enak pokoknya. Banyak dikit dia muntah gitu kan, masuk muntah. Sampai dia turun 22 kilo. Nah, dokter bilang gimana pun caranya ibu harus makan makanan high protein. Dia bilang. Karena apa? Biar ada ototnya. Bener. Karena ototnya itu buat nyokap gua itu sangat penting. Jadi nyokap itu udah dalam keadaan waktu buat jalan kamar mandi aja udah susah. Itu jalan kamar mandi. Jadi dia cuman tidur aja. Mau bangun itu baru dia bangun di kasur sedikit, dia udah langsung sakit badannya. Mau nggak mau, nah itu karena ototnya nggak ada. Mau nggak mau dia cuman tiduran, inian gitu. Nah makanya di situ gua sarannya sama nyokap gua, Mah, lu minum kreatin deh, gue bilang. Oke. Lu minum kreatin deh. Kalau lu minum kreatin, otomatis kalau yang gue tahu ya basicnya kreatin itu kan mengikat cairan di otot lu. Oke. Setidaknya untuk mobilitas lu, itu lu akan sedikit terbantu lah. Oke. Ternyata works banget. Iya. Itu works banget loh. Kreatin sekarang lagi naik juga ini loh terkait kognitif. Jadi orang lansia yang pikun-pikun yang udah mulai loadingnya lama nih. Itu rupanya dengan pemberian kreatin tuh bisa bagus. Nah, jadi sekarang kreatin tuh nggak cuma di otot, di otak juga. Nah, kan tapi digorengnya otot sama. Ya karena belum ada yang beli aja, maksudnya belum ada target marketnya belum kelihatan nih. Gitu. Makanya gue pas nyokap gue ngomong gue suruh pakai kreatin, dia bener-bener ngerasa kebantu. Gue bilang bawa deh, coba deh, tanya deh dokternya deh. Gue bilang disuruh minum sama anaknya. Pas dokternya bilang, oh ya udah nggak masalah. Nggak masalah ya. Minum aja gitu. Jadi ya itu otot itu balik lagi ke masalah otot ya bukan buat gaya-gayaan doang. Enggak, no. Gue bahkan gini, apalagi kayak bisa buat perempuan ya. Perempuan itu kan sekarang ya juga ada penyakit yang kita bisa katakan ngeri ya, itu osteoporosis. Itu osteoporosis juga kalau misalnya lu punya muscle yang bagus, itu lu lebih rendah risiko untuk perempuan tuh lebih rawan osteoporosis. Oh iya, jelas. Karena hormon. Iya. Gitu. Banyak dan gini, osteoporosis itu bikin ngeri kenapa? Karena hanya dengan hentakan sederhana itu bisa patah tulang lu. Cuman jalan doang nginjek lubang patah. Cuman ketabrak busway doang patah bisa. Itu enggak doang, itu enggak doang. Itu enggak doang ya. Itu bukan patah, halus. Bubuk. Enggak, artinya dikagetin patah gitu ya. Iya, bisa di pinggir jurang. Iya. Kalau lu yang ngagetin enggak, saya maksudnya gitu, dengan lu punya muscle kuat, otot lu tulang lu ikutan kuat gitu. Jadi aduh, tadi yang Mas Anggi bilang bener-bener bukan cuma sekedar buat jadi bahan ria doang asli. Ya gitu. Jadi Mas ganti baju deh, jangan yang keren. Iya, makanya itu gue tuh yang selalu gue ini kan ibaratnya cinta banget ya sama olahraga angkat beban karena gue tahu manfaatnya itu luar biasa banyak. Gue pengen seluruh masyarakat tuh lu cobain manfaatnya nih. Jadi jangan lu berpikir lu masuk ke gym lu mau segede Aji Suganda gitu kan. Nggak bakal bisa. Susah. Gitu. Jadi makanya gue udah untuk sekarang nih, gue udah mulai happy sebenarnya dok, karena banyak orang tuh yang datang ke gym, itu udah suami istri, rambutnya udah mulai putih, nah itu gue happy banget tuh melihat mereka tuh. Bener banget. Dibandingkan ketika kita ngelihat
singletan ya kan. Bosen. Ini Lu tau nggak gini, yang bosen banget. Anjar dong. itu gue roaming lagi. salah satu yang membuat gue anggap ekstrim case adalah itu gue pernah punya pasien, bukan pasien doang, bahkan komunitas lah, karena nggak cuma satu gitu yang gue handle itu memang kita memberikan latihan strengthening pada tadi yang gue bilang pasien osteoporosis nenek-nenek yang paling gue ingat paling tua 88 tahun. 88 tahun. Apa exercise-nya untuk 82 Nah, tahun? makanya orang pasti kan pikir, gila lu 88 tahun dikasih latihan nge-gym, tanda kutip nge-gym. Dan lo tahu mereka melakukan gerakan-gerakan menggunakan dumbbell dari botol air mineral 330 ml. Jadi 330 ml diisi air, nggak diisi semen nggak. 330 mili dikasih air, buat kita kan nggak berasa ya. Buat nenek-nenek 88 tahun dengan osteoporosis itu udah kayak megang dumbbell. Oh iya berasa. Oi. Nggak ada woi-nya. Tapi bener. Artinya gitu. Jangan dibayangkan gue memberikan dia misalnya deadlift dengan 180 gitu misalnya, nggak mungkin kan gitu. Jadi ya emang simply dia benar-benar cuma kayak shoulder press gitu kan. Lateral raise. Pakai botol air mineral 330 mili apa sih gitu. Tapi memang harus dikasih paham orang-orang kalau strength training itu bukan berarti ngangkat yang berat-berat. Nah itu maksud gua. Iya, sesuai kemampuan seseorang ini. Betul. Selama itu ada bebannya, Namanya strength. namanya strength training. Bahkan kalau di medis sampai lu cuma ngelawan gravitasi doang. Masih strength gitu. Itu bisa strength kalau sama orang yang lemah banget gitu. Iya. Kan tergantung dari kemampuannya. Iya. Buat kita mungkin gini kan nggak ada Iya. berasanya. Iya kan? Ya kan gua ngelawan gravitasi Iya, nih. iya. Tapi buat orang yang ada masalah syaraf, Oh iya, susah. Coba angkat. Aduh. susah. Iya. Nggak biku berat banget gitu. Iya, Nah, iya. itu Ternyata tinggal- dihipnotis. dompet hilang. Itu di terminal hipnotisnya. Tapi beneran tuh itu latihan tanda kutip resistance trainingnya itu Iya. itu gitu. Dengan segitu banyak kelebihannya ya, angkat beban itu ya. Iya, jadi jangan langsung dibayangkan lu mesti ke gym, lu mesti ngangkat barbel yang numpuk tuh si plate-nya. Enggak. Dan cewek mungkin salah satu ketakutannya adalah berotot. Nah, itu sekarang Itu jadul banget gila. Aduh, iya. Mas, Sekarang lu beli. masih ada yang percaya 2025 bos. Iya. Ya kan? biasanya ibu-ibu Facebook. Ya, Ibu-ibu warga Facebook. warga Ya. Facebook masih percaya gitu, tapi percayalah tidak semudah itu kalian para perempuan membentuk Iya. otot. Kami aja laki-laki yang Iya. hormonnya segini banyak ngebentuk otot nggak jadi nih Iya. istilahnya nih. Apalagi perempuan yang hormon testosterone dikit gitu loh yang ngebentuk otot. Jadi nggak deh itu. Dan nggak pernah gitu gue ngeliat orang banyak gitu ngomong kan ibu-ibu atau mbak-mbak gitu, dok saya takut ini kalau saya nge-gym jadi laki-laki badan saya gitu. Nggak pernah saya ngeliat ada perempuan megang barbel tumbuh jakun, nggak pernah. Tenang, nggak ada. Iya sih, emang itu stigma yang dibikin mungkin dari puluhan tahun yang lalu ya. Maybe. Iya, makanya harus ada orang tuh yang ngasih paham. Tapi gue yakin sih untuk puluhan tahun yang lalu stigma seperti ini tuh lestari. Iya. Aduh, Ya itu kan? Glenn Fredly terus Tompi sama siapa tuh lagi? Iya. Mamat Alkatiri apa? Iya, karena kan nggak apa untuk zaman Sandi Sandoro. Jangan dipikirin aja dipikirin. Untung kan nyampe rumah di WA. Sandoro bro. Iya, karena nggak ada media sosial yang Iya. bisa matahin stitch atau banyak influencer yang speak up juga. Kalau sekarang sih kayaknya sih udah aman Iya, sih. dan kalau balik masalah- lagi Udah kan- better, udah better. Iya, Udah dan better. negara Udah kita kan juga masih pendidikannya mungkin nggak banyak yang ini. Nah, tadi ya. nih nyambung jadi tadi yang Mas Anggi bilang, berharap masyarakat Indonesia bisa critical thinking, Iya. emang kayaknya Iya. Susah ya. mimpinya agak jauh tuh. Iya. Bisa, tapi butuh effort kita Iya, banyak. berat untuk banget edukasi. sih emang. Berat, Karena berat. ratusan juta. Iya. Mungkin kalau dengan Iya, dan masalah pendidikan itu yang bikin jumping. Masalah pendidikan, masalah ya kesenjangan ekonomi ya. Iya. Itu yang bikin intelektual seseorang di Indo tuh jumping banget. kalau Gap. Malaysia tuh lebih ini kayaknya ya. Gue juga termasuk bolak-balik ke Malaysia. Sebenarnya siapa ya kalau menurut gue? Masih ada stigma Ada juga. Bukan, ada juga yang orang-orang pelosok juga ada yang Ada. ilmunya belum segitu tinggi, tapi mungkin karena nggak sebanyak kita kali ya. Nah, Iya. iya, totalnya kan. Iya, Nah. jadi mungkin nggak gitu kelihatan yang Iya, kalau gue lihat dari masyarakat Indonesia itu mereka tuh mentalnya tuh judging banget. Dia judging sebelum mengerti sesuatu. Iya, terlalu cepat mengambil kesimpulan. Benar, seperti yang gue bilang, kalau ada orang ibaratnya kayak lo praktisi dokter olahraga ngebahas otot, ngebahas gym di TikTok.
dia ngelihat dulu badan lu, nggak ngelihat nama dokter ini enggak. Aduh, iya. Nggak ada ototnya, gitu kan. Cupu lu gitu. Padahal bajunya Brock Lesnar. Rey Mysterio nih gue. Iya, Gue itu nggak pernah langsung, pakai singlet lagi bikin konten. langsung dijudging Diskreditkan, gitu diskreditkan, kan. iya. Iya, benar. Nah, begitu pula ketika ada bule yang ngomong. Nah, Orang langsung Orang iya. berpikir oh iya, Oh iya. gitu. Banget lagi tuh, Padahal banget bule lagi, yang banget goblok lagi. yang tolol banyak, juga banyak, 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 banyak. banyak, bule banget, yang Miss Queen ya kan, yang susah itu juga banyak anjir. Ini ya. Makanya kenapa sih orang Indonesia tuh gampang banget gitu ke-trigger, ya ibaratnya memberikan sebuah kesimpulan ini valid, ini non valid cuman dari looks doang Ya itu gitu. udah stigma karena dulu mungkin kita dijajah dengan uang Landa kan. Nah, jadi merasa orang bule itu pasti benar. Nah, iya itu Lebih canggih masalahnya gitu. Iya itu juga sih. Iya, itu Padahal masalahnya. gini, ada istilah namanya pseudoscience kalau pernah dengar. Ya. Jadi terkesan saintifik padahal nggak ada dasar ilmiahnya gitu. Iya, Dan itu orang luar negeri banyak banget yang seorang aktivis pseudoscience itu nggak kehitung. Banyak banget. Jadi ya tadi tapi susah ya. Kita berharap mereka untuk mencari jurnal Iya, gitu. iya. Oh iya. Waduh nggak bisa Aduh, sih, gila. Itu aku terlalu harus- jauh. Itu impian lu terlalu jauh daripada impian. Loh, tapi gini loh maksud gua, di saat kita kebingungan nih, kata A ini, kata B begini, kata C begitu. Ya sebenarnya dalil utamanya kan dari jurnal penelitian kalau lo mau. Iya, benar. Tapi tidak semua orang bisa membaca kitab dalil ini kan, Iya, gitu loh maksud gue. benar. Itu yang jadi PR. Iya. Kan pas udah lihat jurnal bacanya dari kiri. Atau enggak dari depan belakang, belakang ke depan. Jurnalnya warnanya kuning ya, kitab kuning. Jadi itu gini, jadi bisa dibilang memang challenge sih. Dan memang harusnya tugas ya kita inilah. Tapi Iya, benar. ya gimana? Maksud gue gini, daripada gue mencoba untuk mendorong masyarakat agar melek science gitu kan, langsung baca jurnalnya, mendingan gue mencoba Membantu. untuk merangkul teman-teman gue untuk yuk lu kalau sebelum posting, lu pikirin dulu nih, ini udah scientific base belum? Atau jangan-jangan cuma pengamatan lu doang. Dan satu hal yang juga pengen gue tekan ini ke orang-orang adalah orang yang melakukan sesuatu secara rutin dan sudah lama belum tentu dia ngerti dan ahli soal itu. Iya, betul. Iya bener banget lagi. Itu banyak banget gue temuin tuh kayak wah kayaknya tadi yang lu bilang karena dia nge-gym gitu kan. Udah puluhan tahun. Puluhan tahun gitu kan. Wah, berarti dia ahli. Enggak, belum tentu. Bisa jadi dia berhasil buat di dia doang. Iya, atau Iya, bisa jadi betul. dia gabut. Jadi begitu-begitu aja. Bisa lagi. Gak butuh puluhan tahun ya. Gimana ya? Bapaknya kaya kali kita nggak tahu. Bisa jadi. Bapaknya kaya, banyak warisan kita nggak tahu. Iya itu dia, dan mungkin menurut lu semakin tahun nih akan semakin banyak gak sih yang udah mulai aware? Oh iya, alhamdulillah gue ngelihat sekarang orang ini buat olahraga ya maksudnya. Ya makin sekarang gini, sekarang tinggal how bukan why lagi. Kalau why kenapa sih gue mesti olahraga, orang udah ngerti, udah tahu, udah cukup meyakini. Tapi banyak orang yang tadi gue bilang, oh, oke, berarti gue mesti nge-gym dong, gue mesti nyiapin sehari buat mungkin 2 jam 3 jam dong buat ke gym. Banyak yang masih bingung gitu. Berarti gue mesti lari 40 kilo dong, gue mesti ikut maraton. Buset 40. Ya maraton 42 kilo kan. Ya maksud gue enggak. Sekarang campaign gue adalah gue sedang mengkampanyekan simple loh olahraga ini. Iya, simple. Simple loh. Nggak terlalu yang harus kayak Modal, lu nggak butuh modal waktu, modal uang nggak segitu banyak lu butuh gitu maksudnya. asal ada will-nya. Itu. Oke, guys, itu dia. Jadi emang kalau kita tarik dari garis yang awal tadi, Mantap. itu acak-acak. Tapi intinya olahraga itu nggak akan mengkhianati kalian. Ya, Itu dia. Itu juga hasilnya pasti. ya, Nah, nggak hasilnya. hasilnya nanti. Nggak tahun ini, mungkin di Ya, tahun-tahun berikutnya akan tahu, oh ternyata ini yang gue tanam selama ini. Betul. Habit-habitnya. Betul. Nah, makannya nih Mas Canggi ini lumayan rewel dia kalau soal makanan. Rewel. iya. Iya, jadi dia tuh sangat detail orangnya. Memenuhi kebutuhan makanannya dia. Oh, gue pikir detail. Oh, nih cabenya kurang 3 biji nih. Enggak, dia rewel loh. Untuk seorang laki-laki ya. Iya, Anjir. iya. Nggak rewel, cuma dijaga aja. Iya, Ya nggak maksudnya- apa-apa dong, ya bagus lah. Iya, maksud gue mungkin untuk orang yang akan aware ini, mungkin ke tahun depannya lagi akan banyak cowok-cowok yang udah mulai melihat ini sebagai kebutuhan dia. Iya, dan gitu. sekali lagi sama dengan olahraga, makan pun juga lu nggak mesti segitunya yang banget anti ini anti itu Iya, gitu. iya. Kayak yang gua nggak mau makan nasi biar iya, iya. enggak, lu masih boleh makan nasi tapi Iya. dengan porsinya kan gitu Iya, ya. iya, iya.
Jadi sekali lagi kita nggak mau yang namanya lifestyle itu memberatkan. Yes. Kita nggak mau lifestyle itu bikin repot karena tadi yang Mas Anggi sempat sebut bahwa lu mesti bikin ini sebagai habit. Yeah. Mau itu olahraga, mau itu makan, dan habit tidak akan tercipta kalau lu nggak nyaman ngejalaninnya. Yes. Wow, gokil. Keren banget lagi gue. Itu tolong dipotong ya. Potong maksudnya dihilangin. Udah keren-keren gue ngomong malah dihilangin. Dan ini, Dok, menurut lu lebih berbahaya UPF atau sugar? Ultra processing food atau sugar? Gini, pertama sugar tidak berbahaya selama dia masih dalam porsinya itu dulu. Oke. Ya, jadi even sometimes lu butuh sugar. Kalau lu lagi olahraga high intensity lu butuh sugar, kalau lu hipoglikemi lu butuh sugar dan sebagainya. Kalau ultra processing food itu yang disayangkan adalah dia sometimes banyak di karbonya tapi nggak ada di proteinnya, atau banyak yang udah hilang zat nutrisinya. Atau proteinnya ada, natriumnya sangat tinggi. Gitu. Jadi sayangnya tuh dia tuh nggak imbang antara manfaat sama resikonya gitu. Tapi sekali lagi gue juga nggak mau bilang haram 100% gitu. Nugget. Jangan kalau nggak pakai saus. Misalnya. Jangan kalau nggak digoreng. Hanya boleh nugget yang angka. Jangan makan sosis kalau nggak di 21. Misalnya kan. Mahal dong. Ya kok lu tahu? Sistagor mahal ya. Gue baru tahu itu. Kenapa jadi ngomongin harga Sistagor? Jadi yang intinya gini, yang namanya suatu makanan itu akan menjadi penyakit, mau itu sugar, mau itu ultra processing segala macam. Kalau lu jadikan sebagai sebuah kebiasaan gitu, lu makan mulu, sering banget makan berulang-ulang. Tapi kalau tadi misalnya lu lagi ada hajatan, contoh nih ya, kan hajatan paling setahun berapa kali sih gitu. Kemudian si tuan rumah nyediainnya ada ini nih, lu tahu ini makan sebenarnya nggak sehat banget, ya nggak apa-apa lu makan sedikit dan nggak bikin lu mendadak berat sakit, badan lu rusak, enggak, tubuh lu nggak sering gitu. Kecuali nugget segini ya. Nasinya di kondangan segini. Lagi tiap hari kondangan lagi, nggak kenal tetap datang gitu, bisa tuh jadi penyakit bener. Amplopnya 2.000 ya. Kadang kosong juga bisa. Gitu. Nah ini kalau ada pertanyaan dari gue nih, Dok, kalau untuk olahraga yang aktif tapi dia masih alkohol, banyak tuh dong. Gini, Social drinker ya. Pertama gini. Gue alkohol banget orangnya. Oh gitu. Langsung orang pada anjing. Enggak. Buat ini buat cuci tangan gitu ya. Sanitizer. Enggak gini, maksud gue kalau bicara sama kayak gini, sorry ya. Kalau alkohol mungkin angkanya masih belum terlalu banyak dibandingkan yang ngerokok. Ya. Lu olahraga tapi masih ngerokok, itu banyak sekali. Banyak. Minimal nge-vape. Ya. Nge-vape itu sama gak sih sama ngerokok? Nge-vape itu kan nikotin juga. Rokok kan yang selain enggak cuma nikotin doang, tapi kan nge-vape memang ada nikotin free. Tapi kalau bicara lu masih nge-vape yang memang dia masih ada nikotin, ya efeknya masih tetap dapat. Bahkan kalau bicara nge-vape itu partikel lebih kecil, sehingga lebih gampang masuk. Oke. Anyway, kita nggak ngomongin vape versus rokok dulu. Tapi yang pasti gini, kalau lu ngerokok sementara lu olahraga, jadi saya kayak saling meng-cancel gitu, ngerti gak sih lu? Iya, memang orang olahraga, dia kalau orang ngerokok kalau dia olahraga, maka dia akan mungkin tanda kutip lebih aman dibandingkan yang gak olahraga sama sekali. Tapi dengan olahraga, lu harusnya gain yang namanya otot lu bertambah besar atau bertambah masanya. Ya gimana mau bertambah kalau nutrisi yang mau dikirim ke otot lu gitu kan habis olahraga itu kehambat sama penyempitan pembuluh darah gara-gara rokok lu. Same way goes to alkohol kurang lebih lah. Jadi The same way. Not exactly the mechanism, tapi maksudnya dengan lu alkohol satu dia menghambat recovery. Contoh orang cedera aja makin lama kalau dia alkohol. Kok dia minum? Bener. Cedera lama. Sama kayak lu gini, lu nge-gym pun kan lu memberikan micro injury sebenarnya. Iya kan? Dengan lu nge-gym berarti lu kemudian merusak tanda kutip ya, merusak otot lu untuk kemudian diregenerate sama otot baru yang lebih kuat. Proses regenerasi ini akan kehambat kalau ada alkoholnya. Shoot. Gue salah beli merek lagi. Gitu. Jadi kalau gue pribadi ya, kalau gue sih ya kalau bisa enggak kenapa harus gitu sih. Gampangnya sih gitu, sayang gitu lo olahraga tapi kemudian recovery lo, proses regenerasi tubuh lo kehambat gara-gara alkohol atau rokok tadi gitu. Jadi kalau gue sih enggak. Kalau alkohol sama begadang? Masing-masing juga sama. Gini, artinya lu begadang. Lu kebanyakan nawar. Iya kan ini kayak yang mana sih yang worst gitu. Kayak lagi jual ikan gue nih tawar-tawar. Jadi kalau bicara gini, kalau begadang pun juga akan amat disayangkan karena
kalau misalnya lu olahraga, sebenarnya tubuh lu menjadi bugar tuh karena pas lu istirahat, bukan pas lu olahraganya. Yes, betul. Lu latihan nih, itu kan lu ngerusak badan lu sebenarnya, tanda kutip yang ngerusak gitu, ngerusak. Tapi karena lu tidur, maka terjadilah tadi proses perubahan dari otot yang rusak diganti sama otot yang bagus. Nah kalau nggak tidur ya kapan gantinya? Tidur 2 jam doang gitu. Ah ya nggak keburu nih otot diganti gitu loh. Jadi jangan juga gitu. Jadi kalau menurut gua pertanyaan-pertanyaan lebih bagus mana? Kalau gue jawab nih Mas, nanti orang, yaudah deh, misalnya gue bilang antara alkohol sama begadang lebih baik mana? Misalnya gue bilang ya mendingan begadang, ntar orang begadang semua. Jadi gue nggak mau. Jadi intinya gue cuma bisa bilang kalau kita bisa menyempurnakan gaya hidup kita, kenapa nggak disempurnakan gitu? Kenapa lu mesti dengan sengaja menambahkan celah-celah kekurangan? Nggak ada yang baik, nggak ada yang, maksudnya nggak ada yang buruk mana ya semuanya. Udah buruk, ya, yang punya efek jelek jangan lu ambil gitu. Tadi sometimes mungkin terpaksa lu begadang, lu ada yang kerjaannya shift 2 kali ya atau shift. Lo masinis? Iya maksudnya orang-orang yang banyak shift 2 shift 3. Even teman-teman gue juga dokter banyak yang di IGD. Kalau kata dokter kita mesti tidur cukup, dokter tidur semua ya nggak ada yang jaga IGD. Kita mau nanya, lu temen lu ada yang di IGD? Di IGD tuh boleh ngangkat telepon nggak sih? Ini pertanyaan apa sih? Tapi bener loh. Kenapa? Kalau orang dokter jaga, ini kemana sih pembicaraan? Bingung gue. Dokter jaga bisa ada case. Dokter jaga di IGD. Emang di 3 hari 24 jam, 3 kali 24 jam nggak bisa dihubungin gitu? Atau di WA dibales nggak sih sebenarnya? Ini apa sih? Gue curiga ini mengacu pada seseorang nih. Gitu ya. Ini siapa ngomongnya siapa ya? Enggak segitunya kita kerja. Kan lu masih bisa boker. Boker kan masih ngeliat handphone. Halo, gitu. Iya, masih bisa. Cukup. Ini lebih soal ini aja prioritas. Malah gue tebelin. Kalau kamu nggak diangkat, berarti bukan prioritas loh. Malah gue tambahin lagi siapa sih? Jadi temennya. Roaming lagi gue. Roaming dulu gue sini. Iya itu guys ya. Jadi emang olahraga itu ya udah menjadi harusnya hari-hari udah kayak makan ya. Bagian yang gaya hidup yang udah kebutuhan habit. Iya, harusnya menjadi habit. Priority lah. Iya. Kayak kereta kan priority. Gini, jadi ini juga kata-kata hari ini. Anjay. Jangan sempatkan gimana sih? Pokoknya gini. Oh enggak. Salah. Jangan olahraga kalau sempat, tapi ciptakanlah sempat itu untuk gitu. Kalau gue ada nih kata-kata hari ini. Orang susah ngelihat orang senang ngelihat orang susah. Anjay. Kayak lebih ke arah quote warkop loh. Quote warkop DKI loh. Ngelihat tetangga susah, ya kan? Seneng. Omset naik. Ini roaming lagi. Tapi kayak gue tangkap, gue ngerti tetangga yang dimaksud. Cukup gak bro? Lo? Udah. Itu kan pertanyaan-pertanyaan basic tuh yang banyak dibutuhkan sama masyarakat yang awam. Jadi nanti yang bermanfaat ya kan, nanti kan dipotong-potong sama Leo tuh dilempar ke TikTok. Jadi mereka bisa sharing. Oh yaudah, gue mau ada pertanyaan terakhir deh nih. Okay. Ini kan lu dokter yang udah mungkin tervalidasi di banyak segmen ya. Kan udah ke sekolah juga, udah penyuluhan kemana juga. Iya, oke. Soal yang CPR tuh gue lihat kan. Oh iya. Nah, lu next ini apa yang mau lu lakukan untuk olahraga di Indonesia ini? Ini teknis ya berarti ya. Iya. Kalau teknis sih yang terdekat jelas kita sedang persiapan SEA Games. Lu involve langsung? Involve. Kan gue di cycling. Gue timnas cycling. Cycling sepeda ya. Oh iya. Emang apa? Bukan cycle. Oh, recycle maksudnya. Daur ulang itu, bukan daur ulang. Gua bersihin dulu ya. Jadi kita persiapan SEA Games. Insya Allah gue ntar ini kan hari apa sih? Hari Sabtu ya. Pas banget minggu depan gue akan di Jogja karena TC cycling di Jogja. Indoor. Semuanya. Gunung, BMX, indoor dan road. Dan yang menarik adalah tahun ini di Thailand itu lengkap banget nomor sepeda. Semua itu ada. Karena mereka punya atletnya, mereka punya venue-nya. Oke. Jadi semua dipertandingkan dan ya mohon doanya aja buat teman-teman semua, mudah-mudahan kita bisa banyak meraih medali dari cycling. Amin. Gue ada temen di cycling. Siapa? M Fadli tuh. Yang amputi. Iya kenal. Mas Fadli. Dia juara Olimpiade kan itu. Enggak Olimpiade. Bukan sih. yang para ya, para. Iya Paralimpik. Kalau Mas Fadli itu di Asia udah gacor banget sih. Iya, Asia gacor banget. Padahal dari motor juara Asia. Wah, itu keren banget. Itu keren banget. Kalau dijadiin film, waduh. Nonton nggak lu kira-kira?
Keren tau, keren. Yuk bikin yuk. Gampang banget kayak bikin telur ceplok ya. Bikin film udah kayak bikin telur ceplok, gampang Lu banget. dari lu ada nggak bro pertanyaan lagi? Udah Cukup ya. Iya jadi cukup lah. ini Dokter Dika nih guys ya yang udah banyak mengedukasi kalian nih dengan konten-kontennya. Gue sih cukup banyak insight buat gue ngelihat konten-kontennya Dokter Dika. Oh ya ada satu lagi yang soal atlet itu pemanasan badannya sebenarnya harus justru menjaga temperaturnya biar nggak tinggi banget. Itu ada yang salah, bukan ada yang salah. Ada yang justru di Panasin. gini. Ini bisa 3 jam nggak apa-apa ya gitu. Ada yang dipanasin pakai balsam satu badan. Iya. Nah, jadi sekarang kalau kayak gue nih kan gue kadang ngedampingin si timnas ini kan sampai ke Eropa, sampai ke Kanada juga pernah. Nah itu gue ngeliat orang-orang Belanda terutama. Belanda itu lo tahu dia pemanasan pakai sepeda statis ya, gampangnya sepeda statis lah. Itu pakai rompi es. Malah biar suhunya. Karena gini, ternyata ada namanya pre-cooling. Nah ini mungkin buat di gym juga bisa diteliti. Tapi yang pasti saat pemanasan, yang perlu lu panasin tuh otot lu. Tapi jangan sampai core temperatur lo, suhu tubuh inti lo dalam tubuh lo itu naik banget, terlalu naik. Ya naik pastilah, tapi jangan sampai terlalu pesat naik. Karena kalau naiknya terlalu cepat, nanti pasti performance lu nggak bakal bisa up. Oh, jadi kalau emang pemanasannya otot paha kuatnya dipanasin. Jadi yang lucu yang gue pernah lihat Cina. Jadi Cina itu negara Cina maksudnya. Dia pakai ice juga, tapi di kakinya kasih heating pants tuh lo. Celana ada mesinnya biar anget. Jadi pahanya anget, badannya dingin. Betul. Nggak demam badannya. Kagak ada masuk angin gitu. Soalnya nggak ada masuk angin gue rasa. Iya. Kalau di sini udah siapin tolak angin serenceng. Pulang-pulang dibekal. Enggak jadi heating pants, rompi es sama koyo. Oh gitu ya. Iya. Itu banyak yang mungkin belum tahu. Itu belum nyampe sini ilmunya, belum nyampe sini. Maksudnya di sainsnya ya. Sainsnya belum merakyat itu. Jadi taunya pemanasan ya diangetin gitu. Iya, gitu. Belum terlalu merakyat itu. Jadi coba kalau mau cari namanya pre-cooling. Pre-cooling. Jadi sebelum exercise di cooling. Oke. Ya itu guys. Ya, Dokter Dika dengan semua ilmu pengetahuan soal olahraganya nih guys, bisa kalian jadikan acuan ya. Insyaallah. Makasih untuk dedikasinya. Iya. Dengan senang hati, my pleasure. Thank you. Siapa tuh juga bisa membuat masyarakat yang mendengarkan lu nih di platform lu, di platform orang juga udah mulai melek kesadarannya berolahraga. Amin ya Allah, itulah. Gak cuma nge-gym ya, gak cuma naik sepeda, lari, iya, kardio juga, anak strengthening, gym, mancing, juga catur. Anak gym jangan takut kardio. Nah itu benar. Terima kasih Dok, jauh-jauh dari Dengan senang hati Mas Aji, Mas Canggih, terima kasih. Dan tadi gue sekali lagi gue mohon maaf tadi gue terlambat guys. Karena dari arah Pondok Aren ke situ tuh nyangkut di imigrasi gitu. Jauh banget, jauh, Bekasi jauh. Terima kasih banyak. It's my honor udah dateng. Ya, dengan senang hati, my pleasure. Semoga sukses selalu. Amin. Yang terbaik buat tim Indonesia. Amin ya Allah, amin. Semoga sukses. Amin. We close this guys. See you.